Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Muhammad Sikfrid. Saya akan membahas mengenai kuis pertama, yaitu pengujian perangkat lunak. Ada beberapa materi yang akan dibahas, atau ada beberapa jawaban yang akan dibahas. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud pengujian perangkat lunak dan pengujian sistem. Jadi apa itu pengujian perangkat lunak dan juga apa pengujian sistem. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Jadi pengujian perangkat lunak itu merupakan pengujian adalah suatu proses yang menjalankan suatu program dan mengevaluasi program tersebut secara manual maupun otomatis untuk membuktikan apakah program tersebut sudah memenuhi sederetan checklist persyaratan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil sebenarnya. Jadi biasanya kita itu akan untuk langkah pertama itu biasanya kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada user kira-kira apa requirements yang harus dibuat ketika kita membuat program seperti itu. Jadi misalkan user ingin A, maka otomatis kita bikin sebuah checklist untuk memenuhi ekspektasi daripada user itu sendiri. Misalkan user itu dia ingin A, maka kita harus buat sederetan checklist agar tujuan A ini bisa terpenuhi gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip pengujian juga. Jadi beberapa prinsip pengujian perangkat lunak antara lain adalah dapat dilacak hingga ke persyaratan gitu ya. Jadi biasanya nanti kita akan membuat suatu dokumen software requirement specification. Jadi ini merupakan spesifikasi yang dibutuhkan gitu ya, hasil dari obrolan antara klien dan juga kita seperti itu. Dokumen SRS tersebut merupakan suatu dokumen yang wajib untuk dibuat oleh developer segera setelah melakukan wawancara dengan user yang akan memakai perangkat lunak kita tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, pengujian harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pengujian sebelum pelaksanaan pengujian maksud saya. Jadi kita itu harus merencanakan terlebih dahulu kira-kira apa yang akan kita uji gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung saja menguji tanpa membuat kerangka kerjanya, maka kita harus buat dulu perencanaannya ya, biasanya dalam bentuk dokumen seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengujian harus dimulai dari hasil yang kecil dan kemudian dilanjutkan ke pengujian yang besar tersebut. Kemudian pengujian harus sesuai dengan rencana yang dijalankan dan tidak dapat dilakukan secara berlebihan. Jadi mengapa tidak boleh berlebihan? Karena dapat membuat hasil daripada pengujian tersebut jauh ya daripada apa yang kita harapkan seperti itu. Kadang ada rasa lelah, bahkan kita nanti akan ketika ada rasa lelah itu kita ditakutkan akan menjadi lebih tidak objektif seperti itu terhadap software yang kita buat seperti itu. Nah, biasanya untuk pengujian software ini biasanya kita menggunakan satu role lain gitu ya di luar software developer seperti itu. Biasanya kita menggunakan software tester, di mana software tester ini dia hanya fokus terhadap menguji ya software dari yang kita buat seperti itu. Dan juga software tester ini juga diharapkan akan meminimalisir konflik of interest ya terhadap program atau perangkat lunak kita seperti itu. Jika misalkan kita membuat suatu program, maka akan muncul rasa manusiawi ya. Kita itu tidak ingin dianggap memiliki banyak kesalahan seperti itu. Tapi dengan menggunakan salah satu role lain yaitu misalkan software tester gitu ya, maka kita mengharapkan pengujian itu bisa lebih independen dan juga secara kuantitas akan semakin banyak seperti itu. Kemudian pengujian sistem merupakan pengujian program sebetulnya
pengujian program perangkat lunak yang lengkap secara terintegrasi. Ya. Pengujian ini dilakukan oleh suatu sistem tester sebelum diperkenalkan secara umum. Gitu ya. Sistem testing merupakan sebuah tipe dari software testing yang dilakukan pada sebuah sistem terintegrasi yang utuh untuk mengevaluasi keseluruhan dari sistem dengan kebutuhan yang diperlukan. Pengujian sistem testing integration digunakan sebagai nilai masukan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi untuk yang softwarenya sendiri itu lebih ke bagian-bagian daripada perangkat lunaknya sendiri seperti itu. Sementara kalau untuk yang pengujian sistem ini dia sudah bentuknya itu sudah global gitu ya. Dia dicobakan perangkat lunak ini dicobakan untuk berbagai operating system, misalkan berbagai jenis operating system. Kemudian bagaimana jika hardware-nya itu berbeda antara satu dengan yang lain, prosesornya itu berbeda arsitekturnya, yang satu ARM misalkan, kemudian yang satu lagi prosesor Intel misalkan. Kemudian bagaimana jika space daripada RAM itu kita bedakan apakah berpengaruh atau tidak seperti itu. Nah, kalau untuk yang bagian pengujian sistem ini dia bentuknya sudah sangat luas sekali seperti itu. Kemudian ya itu untuk yang nomor pertama gitu ya. Kemudian sebentar. Kemudian yang kedua ini adalah kita harus jelaskan konsep pengujian Pareto ya, yang Anda pahami, jelaskan dalam bentuk studi kasus. Jadi prinsip Pareto itu merupakan sebetulnya diilhami ya, oleh suatu ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto, bahwa ekonom Italia ini melihat bahwa 80% dari pendapatan di Italia ternyata dimiliki oleh 20% dari populasi, gitu ya, populasi. Gitu. Kemudian dari fenomena ini, kemudian Joseph M. Juran ini dia mengembangkan ya, apa yang dilihat oleh Bapak Vilfredo Pareto ini, sehingga muncullah suatu prinsip gitu ya, prinsip Pareto yang merupakan suatu aturan yang dikenal sebagai aturan 80-20 yang menyatakan bahwa untuk berbagai kejadian 80% efeknya disebabkan oleh 20% penyebabnya gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat prinsip 80-20 itu seperti apa gitu ya melalui studi kasus. Jadi penemuan Joseph M. Juran ini ternyata bisa diimplementasikan untuk berbagai masalah ya, dan itu relevan bahwa ternyata 80% keluhan pelanggan itu muncul dari 20% produk dan jasa gitu. Kemudian 80% keterlambatan muncul dari 20% penyebab penundaan gitu ya. Kemudian 20% produk atau jasa mendapatkan 80% keuntungan, kita bisa lihat di sini. Ternyata dari 20% produk atau jasa ternyata dapat memberikan 80% keuntungan terhadap perusahaan gitu ya. Bisa saja ini maksudnya adalah modal ya, modal dari suatu produk atau jasa ternyata dapat memberikan 80% keuntungan gitu ya terhadap perusahaan. Kemudian 20% tenaga penjualan memproduksi 80% pendapatan perusahaan. Kemudian 20% cacat sistem tentu akan menyebabkan 80% masalah. Cacat sistem ini tentu kenapa dia bisa memberikan 80% masalah, karena biasanya kalau dalam suatu pemrograman itu dari jika misalkan kita memiliki satu buah bug, maka dia itu akan merembet gitu ya ke program-program yang lain atau ke kestabilan daripada sistem itu, sehingga jika kita hitung secara kuantitatif maka kita akan dapatkan 80% masalah itu didapatkan dari 20% cacat sistem seperti itu. Ini adalah
Nah, ini jika misalkan prinsip Pareto itu kita gabungkan dengan prinsip ke dalam pengujian perangkat lunak, bahwa kita ternyata bisa mendapatkan hal yang menarik seperti berikut. Kita dapat menemukan bahwa 20% pelanggan yang melaporkan bug, maka 80% kesalahan dan crash akan dengan mudah dihilangkan, ya. Maka otomatis jika secara praktis kita bisa lihat Windows sekarang sering memunculkan notifikasi mengenai pelaporan bug secara otomatis, ya. Mengapa begitu? Karena mereka juga butuh suatu data, mereka juga butuh suatu data terkait dengan sistem yang kita gunakan, gitu ya. Karena sejatinya sistem-sistem yang kita punya itu dia bentuknya unik, gitu ya. Yang satu itu misalkan tadi AMD, kemudian yang satu lagi dia itu prosesornya Intel. Prosesor Intel juga dia memiliki generasi-generasi tertentu. Tidak mungkin seorang developer atau software tester itu dia mencoba masing-masing perangkat keras tersebut, gitu ya, untuk menguji perangkat lunaknya tersebut. Sehingga mereka butuh suatu data dan mereka biasanya memiliki atau menginginkan data-data tersebut diberikan secara sukarela oleh kita user terhadap pengembang software yang ada di sana, seperti itu. Maka dari itu banyak sekali notifikasi yang bermunculan, send error report misalkan ke Microsoft, itu gunanya adalah untuk pengembangan perangkat software ke perangkat lunak perangkat lunak dan juga sistem operasi ke depannya, seperti itu. Kemudian dengan mengaplikasikan prinsip Pareto ke pengujian software, maka prinsip ini akan mempermudah pengurangan waktu pengetesan dan meningkatkan efisiensi tersebut. Tapi seorang software tester harus mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan prinsip ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian cara untuk mengaplikasikannya sendiri itu ada banyak. Jadi yang pertama itu adalah coba untuk mengelompokkan bug, ya, berdasarkan penyebab, bukan berdasarkan konsekuensi. Mengapa penyebab? Karena tadi kita mengacu kembali, ya, terhadap prinsip Pareto, definisi prinsip Pareto, di mana 80% efek disebabkan oleh 20% penyebab. Maka kita harus fokus terhadap penyebabnya, bukan fokus terhadap efeknya, seperti itu. Kita harus fokus terhadap penyebabnya. Kemudian kolaborasi dengan para developer untuk mencari tahu cara yang baru untuk mengelompokkan isu tersebut. Seperti misalnya mereka mungkin menggunakan library yang sama untuk modul yang di mana banyak bug diketemukan, ya. Ini biasanya kita bisa melihat kolaborasi ini di GitHub, terutama yang open source. Banyak sekali developer yang berkolaborasi, ya, di sana. Dan juga para developer ini dia tidak hanya mengirimkan laporan bug saja, tetapi mereka juga membantu menyelesaikan bug tersebut di suatu platform yang dinamakan dengan GitHub, ya. Menurut saya memang GitHub kemudian GitLab ini sangat baik sekali dalam pengembangan software. Kemudian ya, karena menurut saya dengan melibatkan banyak sekali orang, maka kita bisa membuat suatu sistem yang lebih kuat, ya, bila kita bandingkan dengan hanya segelintir orang saja, gitu. Sehingga memang saya merasakan bahwa open source ini dia akan menjadi lebih baik, akan menjadi tantangan, bukan menjadi tantangan, akan menjadi suatu solusi, ya, terhadap pengembangan software di masa yang akan datang, gitu, ya. Kemungkinan besar banyak sekali komunitas-komunitas yang beralih dari yang closed source menjadi open source karena pengembangan dan juga masyarakat developer yang lebih luas, seperti itu. Kemudian gunakan cukup waktu untuk mengidentifikasi area bermasalah di dalam kode daripada mencari random bugs, ya.
Ini sesuai dengan apa yang kita definisikan di prinsip Pareto. Kemudian prioritaskan studi kasus untuk memulai pencarian dari yang paling kritis. Kemudian analisa umpan balik dari user untuk mengidentifikasi area resiko pula. Ini yang dilakukan Microsoft, ini yang biasa muncul ya di dalam sistem operasi itu sendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pengujian validasi dan pengujian verifikasi. Di mana verifikasi itu adalah proses memeriksa ya. Jadi kita mulai dari dasar untuk perbandingannya itu adalah dasarnya sendiri gitu ya. Perbedaan antara verifikasi dan validasi. Verifikasi ini adalah suatu proses yang memeriksa produk dalam fase pengembangan terhadap persyaratan yang ditentukan. Jadi kita melihat, kita coba untuk membandingkan apa yang ada di dalam perangkat lunak tersebut dengan apa yang dipersyaratkan di dalam dokumen software requirements ya yang tadi ya. Dari situ nanti kita ada checklist misalkan. Dari checklist itu kemudian kita akan coba untuk cocokkan apakah sesuai dengan requirements atau tidak gitu ya. Kemudian untuk yang validasi itu adalah termasuk evaluasi produk terhadap persyaratan pengguna pada akhir pengembangan ya. Jadi kalau tadi verifikasi itu dalam pengembangannya itu di dalam dilakukan pada saat tahap development, sementara validasi itu dilakukan pada akhir daripada pengembangan itu sendiri gitu ya. Kemudian tujuannya sendiri untuk verifikasi itu adalah memastikan pengembangan produk sesuai dengan spesifikasi desain dan persyaratan. Menurut saya memang verifikasi ini penting karena ketika kita mengerjakan perangkat lunak tidak sesuai dengan apa yang dispesifikasikan, maka otomatis kita akan kehilangan banyak waktu, kita akan kehilangan banyak uang, kita akan kehilangan banyak modal ya dalam pengembangan software itu sendiri. Sehingga yang harusnya kita dapat pendapatan sekian puluh juta gitu ya, kita bisa kena kerugian gitu ya, karena penggajian daripada pegawai, kemudian pengadaan daripada alat perangkat keras itu sendiri gitu ya. Karena semakin lama kita tahu bahwa komputer semakin lama dipakai maka performanya akan semakin turun gitu ya. Sehingga perlu sekali proses verifikasi ini dilakukan di awal agar semua pekerjaan itu tidak boros waktu gitu ya. Kemudian untuk validasi sendiri adalah memastikan bahwa produk yang dikembangkan adalah benar dan memenuhi kebutuhan pengguna gitu ya. Ini biasanya dilakukan di akhir seperti itu. Kemudian kegiatan yang terlibat ada paket, kemudian spesifikasi kebutuhan, spesifikasi desain, kode, kasus uji yang dievaluasi ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang harus direview gitu ya ketika verifikasi itu sendiri. Kemudian kalau misalkan yang tadi yang ini adalah dia lebih ke analisa secara dokumen. Sementara untuk yang validasi ini kita langsung fokus terhadap perangkat lunaknya itu sendiri ya, yang diuji dan dievaluasi seperti itu. Kemudian kalau untuk verifikasi itu dilakukan oleh tim QA, kemudian kalau untuk validasi itu adalah dilakukan oleh tim penguji. Jadi ada dua buah role yang berbeda di sini gitu ya. Urutan eksekusinya adalah yang pertama tentu adalah verifikasi terlebih dahulu, kemudian yang terakhir adalah validasi ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi biaya, ternyata untuk yang verifikasi itu kurang, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, sementara untuk yang validasi itu lebih banyak seperti itu. Kemudian kita ditanyakan mengenai jelaskan jenis-jenis pengujian dan bagaimana bentuk implementasinya ya. Jadi seorang quality assurance itu melakukan beberapa hal gitu dalam melakukan pengujian. Yang pertama adalah sistem testing. Sistem testing ini adalah merupakan pengetesan yang berguna untuk mengecek bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna.
Pengecekan ini kemudian dilakukan di akhir setiap iterasi untuk mengidentifikasi beberapa isu penting, seperti misalnya performansi dari perangkat lunak ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini akan terus diulang untuk memenuhi dan juga mengetes atau menguji ya, apakah software itu dia tetap bisa berjalan di sistem tertentu atau tidak gitu. Sehingga harapannya kenapa kita harus melakukan pengujian sesering mungkin, karena biasanya ketika kita semakin banyak mengerjakan kode, maka kita akan semakin kesulitan untuk menguji dan juga mencari bug-bug itu sendiri seperti itu. Makanya kita biasanya lakukan sedikit demi sedikit ya. Jadi misalkan ada progres, kita langsung uji. Kalau misalkan ada kesalahan, kita langsung betulkan. Kalau misalkan tidak ada kesalahan, kita akan lanjutkan. Kemudian ada unit testing. Unit testing merupakan salah satu pengujian perangkat lunak, di mana QA menguji suatu bagian unit program untuk ditentukan apakah layak atau tidak dipakai. Unit testing ini berfokus pada pengujian unit yang terkecil pada desain perangkat lunak. Salah satunya adalah komponen atau modul dalam perangkat lunak tersebut. Jadi misalkan di dalam suatu program itu kan biasanya ada modul-modul gitu ya. Modul-modul ini kemudian dites oleh seorang QA. Jika misalkan modul ini ternyata baik dan juga dapat bekerja secara maksimal, maka QA akan meluluskan gitu ya, akan meloloskan modul tersebut. Tetapi kalau misalkan modulnya tersebut ternyata bermasalah, kemudian deprecated, kemudian sudah tidak ada proses update lagi, maka QA biasanya akan melakukan reject gitu ya, reject terhadap modul yang kita gunakan tersebut seperti itu. Kemudian integration testing merupakan suatu pengujian yang merupakan penggabungan dari beberapa unit-unit yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Misalkan kalau di dalam Visual Basic itu dia ada semacam form. Biasanya tiap-tiap form itu merupakan unit-unitnya gitu ya. Nah, tetapi bagaimana jika form-form itu kemudian kita satukan ke dalam suatu perangkat lunak yang besar gitu ya. Proses penggabungannya itu adalah menggunakan proses integration testing ya. Pengujiannya itu menggunakan integration testing. Seorang QA akan menguji mengenai bagaimana unit tersebut bekerja sebagai satu kesatuan kombinasi ya. Jadi bukan hanya modul-modulnya saja, tetapi disatukan ya dalam satu software besar gitu ya. Bagaimana proses integrasi dan juga penggunaan daripada program itu sendiri bila kita satukan dalam satu program yang besar gitu ya. Nanti kita akan coba lihat performa ketika modul-modul itu disatukan dalam suatu program yang besar. Kemudian usability testing merupakan suatu pengujian apakah suatu perangkat lunak sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pengguna atau tidak gitu ya. Jadi ini merupakan tes yang mengevaluasi persyaratan fungsional ya dari program dan kualitas dari antarmuka perangkat lunak tersebut. Jadi yang kemudian kita tes adalah bagaimana sih fungsional daripada program ini, apakah dia berjalan, apakah dia dapat berkomunikasi dengan database misalkan, kemudian bagaimana kualitas antarmukanya, apakah antarmukanya itu bisa user friendly atau tidak gitu ya. Biasanya itu nanti QA akan punya suatu pedoman tersendiri ya untuk menentukan apakah program ini berfungsi secara optimal dan juga program ini berkualitas dari sisi antarmuka itu sendiri seperti itu. Kemudian performance testing adalah penggabungan ya, pengetesan, integrasi dan usabilitas. Kemudian smoke testing ini adalah pengujian terhadap fungsi-fungsi penting dari program apakah bekerja baik atau tidak ya, dan dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Jadi ini adalah kondisional biasanya ketika harus dilakukan maka testing ini harus dilakukan seperti itu. Stress testing ini merupakan suatu pengujian yang berhubungan dengan website ya. Jadi website tersebut kita lakukan kita lakukan dan interaksikan ya. Dan interaksikan sedemikian rupa untuk mengetahui seberapa tahan
server website menampung visitor dalam website tersebut. Misalkan website SBMPTN atau website Simlitapmas misalkan ya. Biasanya ketika sudah mendekati deadline PKM, website Simlitapmas itu dia akan down. Jadi untuk mengetahui tingkat kekuatan dan juga tingkat keajegan gitu ya, keajegan daripada suatu server tersebut, kita biasanya lakukan stress testing. Jadi kita coba kirimkan sedemikian rupa quest gitu ya ke dalam suatu server, apakah server itu kuat atau tidak. Jika misalkan server itu kuat, maka otomatis kita nanti akan dapat perhitungan kira-kira kita dapat kalkulasi sementara kira-kira jumlah visitor yang dapat ditampung oleh server ini berapa gitu ya. Jadi itu tujuan daripada stress testing. Kemudian sanity testing adalah pengujian yang dilakukan setelah smoke testing. Pengujian ini untuk memastikan bahwa bug-bug yang ditemukan pada saat smoke testing itu sudah selesai diperbaiki ya, dan tidak menimbulkan masalah. Jadi ini adalah lanjutan daripada smoke testing tersebut jika misalkan kita mendapatkan bug di bagian smoke testing. Kemudian regression testing merupakan jenis pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah fungsi sistem berjalan dengan baik. Ya, dengan menggunakan proses update, dengan menggunakan fitur pembaruan pada perangkat lunak tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jelaskan bagaimana konsep pengujian yang berkualitas ya. Jadi kalau untuk menjelaskan persoalan ini biasanya seseorang perlu untuk menguji berdasarkan standar tertentu ya. Kita tidak bisa hanya menguji saja tanpa menggunakan standar tertentu. Maka jika misalkan saya tidak menggunakan standar itu, saya bisa saja menganggap bahwa komputer A dengan komputer B itu dia memiliki atau satu perangkat lunak A dengan satu perangkat lunak B itu ternyata memiliki perbedaan ya dari sisi kualitasnya. Padahal secara padahal secara codingan program A dan program B itu sama seperti itu. Jadi akan ada semacam subjektivitas di sana. Makanya kita memerlukan suatu panduan untuk menentukan apakah suatu perangkat lunak itu dia layak atau tidak seperti itu ya. Biasanya kita menggunakan suatu standar internasional seperti misalnya ISO atau IEC ya 25010, kemudian 2000 yang dikeluarkan tahun 2011 gitu ya. Standar ini terdiri atas 8 hierarki karakteristik kualitas di mana terdiri atas berikut. Jadi yang pertama itu adalah kesesuaian atau fungsionalitasnya. Jadi kita harus lihat fungsional daripada program itu seperti apa. Apakah dia programnya itu berfungsi secara optimal atau tidak. Kemudian bagaimana keandalan daripada program tersebut. Apakah dia sering menghasilkan blue screen atau tidak, seperti itu. Operability, dapat dioperasikan atau tidak. Kemudian bagaimana efisiensi kinerjanya, apakah dia menggunakan resources atau CPU resources yang sangat banyak, apakah dia menggunakan memori terlalu banyak, seperti itu. Kemudian bagaimana keamanannya atau security-nya gitu ya. Security ini sangat penting sekali, apalagi jika kita menggunakan program tersebut untuk banking ya, banking dan juga misalkan kripto seperti itu, cryptocurrency. Kemudian bagaimana kompatibilitasnya untuk berbagai sistem tersebut, misalkan untuk sistem Windows 7, bagaimana untuk Windows 8, bagaimana 8.1, bagaimana Windows 10, bagaimana Windows 11 seperti itu ya. Jadi kita harus coba perhatikan juga kompatibilitas terhadap perangkat lunak itu sendiri ya. Kemudian bagaimana perawatannya, maintainability-nya, apakah developer itu rajin untuk memberikan update atau tidak. Kemudian bagaimana transferability-nya ya. Jadi transfer file antara lokal misalkan dengan database seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah
saya akan jelaskan mengenai konsep pengujian top down ya dan bottom up dalam implementasi. Sebenarnya boleh dijelaskan dalam studi kasus. Jadi top down test ini merupakan salah satu pendekatan pengujian terpadu yang terlebih dahulu mengetes modul yang paling atas ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu program, kita itu biasanya akan mulai dari halaman depannya terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan lakukan pengetesan hingga sampai ke titik-titik terkecil seperti itu. Itu adalah pendekatan top down. Sementara untuk bottom up itu biasanya kita akan mulai dari layer terkecil terlebih dahulu. Kita akan mulai dari yang terkecil dahulu. Jadi kita akan mulai dari yang paling bawah dulu, gitu ya. Kalau kita lihat di sini layernya, kita mulai dari yang spesifik terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengerucut ya di situ ya. Jadi yang tadinya paling bawah ini kita akan mulai mengerucut sehingga nanti tujuan akhirnya adalah justru di homepage-nya sendiri gitu ya. Jadi akan ada jadi sebetulnya bottom up dan juga top down itu adalah suatu hal yang berkebalikan ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Kalau misalkan yang dari top down itu dari halaman depan sampai ke bawah seperti itu. Tetapi kalau untuk yang bottom up itu kita mulai dari bawah, kita mulai dari yang spesifik dulu, kemudian kembali lagi ke bagian general seperti itu. Kemudian untuk yang bottom up sendiri itu memiliki banyak kelebihan, di mana jika suatu fitur gabungan modul yang lebih rendah digunakan oleh modul lain, maka modul tersebut akan diuji terlebih dahulu sehingga integrasi sistem lebih efektif ya. Kemudian error dapat dideteksi lebih awal karena kita mulai dari hal yang paling spesifik terlebih dahulu ya. Kemudian kondisi pengujian lebih mudah dibuat, kemudian pengamatan lebih mudah, kemudian modul yang kritis diuji terlebih dahulu sehingga kesalahan dapat diidentifikasi ya pada awal proses gitu ya. Jadi justru kalau untuk perangkat lunak sendiri, hal-hal yang kritis itu ada di bagian paling bawah gitu ya. Jika misalkan kita berbicara masalah website atau program faktur pajak dari Kementerian Keuangan gitu ya, dari DJP seperti itu. Kita akan mulai dari hal-hal yang spesifik terlebih dahulu ya. Misalkan kita ke bagian pembuatan SPT gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengkritisi dan juga kita bisa langsung melihat apakah hal-hal yang kritis seperti tadi pembuatan SPT, kemudian pembuatan faktur pajak tadi itu apakah ada bug atau tidak gitu ya. Ketika misalkan ada bug, maka otomatis hal-hal kritis tersebut akan lebih cepat kita selesaikan terlebih dahulu bila kita bandingkan dengan menggunakan pendekatan top down ya, di mana top down itu dia mulai dari hal yang general terlebih dahulu gitu ya. Maka ada kemungkinan ketika kita menggunakan top down, hal-hal yang kritis itu kita taruh di akhir gitu ya, sehingga bisa-bisa justru malah kita mendapatkan bug di waktu-waktu terakhir seperti itu ya. Jadi kita coba balik, kita coba dari bottom up, kita coba dari yang kritis terlebih dahulu, hal-hal kritis dari suatu software itu apa, kemudian kita lihat apakah dia ada bug atau tidak seperti itu, sehingga diharapkan hal-hal yang kritis ini akan lebih kita amankan gitu ya, terkait dengan performa daripada program itu sendiri. Mungkin itu dulu, ini daftar pustaka yang saya ambil mengenai prinsip Pareto, kemudian verification, dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika misalkan ada salah-salah kata. Saya Ivan Muhammad Sikrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.